Udah nih? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Berry. Berry apa Baris biasa dipanggilnya? Bari sih. Bari. Tapi biasanya Berry orang manggil ya. Heeh. Dengan nama seperti itu ya. Walaupun tulisannya Barri, Ye. tapi orang biasa manggilnya tetap Berry. Iya. Tapi lo Bari. Biasanya Bari. Bari Willem. William. Nah, emang nama asli itu loh. Nama asli, Cing. Lim itu marga. Liam. Digabung jadinya William. Makanya orang suka William kan. Nama Cina lo ada tapi? Nggak ada. Nggak ada, Cing. Nggak ada. Lim Barwil harusnya. Dari William, iya. Gitu doang, Cing. Iya. Lo kalau stand up masih aktif gak sih? Masih, Cing. Di Comika juga ada downloadnya kan? Ada digital download. Digital Sebelum pandemi mau open mic masih rajin, masih keliling. Jakarta mah masih muter. Pandemi aja nggak ada kan. Iya. Tapi opener Panji gak? Iya kemarin keadaan Yang kahar. ini. Oh yang Apa? Komodo Menoy. Apa sih sebutnya itu deh? Komodo Menoy. Komodo Menoy. Artinya apa sih deh? Artinya itu apa ya? Ada aneh. Orang yang ditertawakan apa? Itu dari bahasa Yunani apa? Panji ada. Nggak tahu deh, susah, makanya emang sengaja dia bikin nama susah. Ini enggak, yang ini enggak. Hah? Enggak opener. Lo nggak pernah? Enggak. Kan udah kemarin. Yang Pragiwaksono? Yang juru bicara. Yang juru bicara? 2016. Oh. Jadi ikut bela Anies gak? Enggak dong. Enggak ya? Oh, berarti lo bukan Anister? Bukan. Lo Ahoker? Enggak juga sih. Enggak ngerti, Cing. Saya Cing, gitu-gitu, Cing. Bekasi, Cing. Enggak ngerti. Iya. Nggak ngerti. Oh, Bekasi ya? Bekasi juga. Bekasi. Tapi Tapi kan KTP Jakarta sih, Cing. Iya. Tinggal doang di Bekasi. Oh. Kebelinya di situ. Iya. Murah. Nyari uangnya di Jakarta ya? Iya. Iya. Nah, kalau nggak aktif di stand up, terus ngapain aja lo di masa pandemi ini? Ya itu akhirnya jadi banyak jalan-jalan. Iya, emang lu lihat Kan motoran masih mulu. kerja. Ya kalau lagi nggak, kan kerja juga banyak WFH. Yang penting kerjaan beres. Yeah. Ada waktu ya riding lah kemana gitu. Kerjaan di Comika Ya sebagai? bisa dibilang yang akuisisi konten kerjaannya. Maksudnya? Kalau anak-anak atau teman-teman yang mau jualan konten digital download, ngobrolnya sama gue. Oh. Nanti bingungnya apa, pengennya kayak gimana, mau nentuin gambarnya nanti kayak gimana pengennya. Kalau masih bingung nggak tahu, ngobrolnya sama gue. Nanti nentuin harga, nentuin tanggal rilis, promonya mau kayak apa, ngobrol sama gue. Itu beli konten yang udah jadi? Atau ada juga kemungkinan, ayo kita bikin buat Oh gitu? bisa juga. Misalkan Cing Abdel nih kayak, Cing mau nggak Cing bikin konten original sama Comika? Nanti Cing kita nego lah, bayar. Cing Abdel mau dibayar berapa, nanti kita bikin gini, dijualnya di Comika ID. Pesawat ini. Wah, ini dia. Karena ini dekat dengan Halim 4 bulan. Kok 4 bulan? Yang 9 bulan udah lahir. Anak kedua. Biasanya nungguin yang 9 bulan, ini yang 4 ya. Udah lama nungguin pesawat, keluarnya yang 4 bulan. Iya. Jadi ini negonya tuh sama lo? Iya. Sampai kreatif dalam kontennya ini juga ke lo? Oh enggak. Oh, enggak. Kalau kreatif isinya nanti itu bisa diskusi bareng-bareng lagi sama tim yang lain. Oh. Tapi kurang lebih kasarannya kalau lu punya show, terus lu rekam, terus bingung diapain lagi ya rekamannya, mau dijual tapi ragu-ragu, aman gak ya nih materi? Diskusi aja dulu. Nanti kita lihat, ini mah aman dijual, oh aman, kan anak-anak suka banyak yang ragu, Cing. Duh takutnya aman gak ya bahasannya begini, isinya begini, layak gak ya dijual? Ngobrol aja dulu. Nanti kalau kita lihat, oh ini mah bisa, ini udah yuk, mau dihargain berapa? Mau rilis kapan? Nanti kita aturin timelinenya gitu-gitu. Udah berapa tuh orang yang ada digital download di Comika? Wah berapa banyak ya sekarang ya? Puluhan udah? Udah, Cing. Ih banyak ya? Kayak 30 udah lebih dah. Orang sekarang mah biasa kita mulai dari tahun kemarin tuh tiap bulan rilis kalau nggak 3, 4. Oh banyak berarti udah? Udah lumayan, Cing. Anak-anak kan sekarang bikin show ya, penonton kan nggak bisa banyak. Iya. Akhirnya yang niatnya untuk jualan digital download itu albumnya. Album stand up itu kita. penjualannya? Lumayan, Cing. Kan terbantu sekali pandemi, Iya, duit pasif. Iya. Karena ya dia kerjanya sekali doang. Iya. Jadi itu produk stand up yang diperes abis. Iya, Dari off air dapat, dari digitalnya tetap dapat. Uh, Lumayan, Cing. dan Panji termasuk pionir melakukan itu ya? Oh iya, dia
Kalau dibilang paling gede dia pemasukannya. Dari digital download? Betul, besar. Ribuan juga dia yang download? Ribuan. Anjay. Kan awal-awal pandemi, Mas Panji sempat bikin program yang digital downloadnya cuma 10.000 tuh untuk hiburan. Kan dulu kan ada yang menggratiskan konten, apa ya, Ruang Guru ya atau apa ya? Pokoknya yang menggratiskan konten. Mas Panji juga bikin kontennya dia, digital downloadnya harganya 10.000. Itu dalam waktu sebulan terdownload sekitar 10.000 download. Buset, ratusan juta juga akhirnya. Iya, walaupun 10.000 ya, tapi iya. kuantitinya gede. Iya. Dan itu dari satu konten, dia kan ada 4 konten kalau nggak salah. Yang 10.000-an? Konten lama memang, Iya. tapi ya kalau masing-masing 10.000 kan lumayan ya, Cing ya. Iya, udah gitu kontennya lama lagi. Iya. Yang kalau belum ada kesadaran itu ya udah lewat begitu aja. Iya. Dia emang, kalau menurut lu dia memang kreatif? Apa dia ini pandai melihat peluang bisnis? Kayaknya pandai melihat peluang bisnis sih, Cing. Emang orangnya kan ini banget kan, marketing banget kan dia kan, jualan banget. Jualan banget, benar. Kayaknya sih jeli di situ dia. Dan emang rajin, Cing. Iya. Rajin banget kerjanya. Iya. Dan menular ke orang-orang yang di Comika nggak? Menular. Terpaksa. Enggak terpaksa. Tapi kan kalau kita lari sama orang yang larinya cepet kan mau nggak mau kita harus ngikutin. Biar kekejar. Kalau enggak ya akan ketinggalan ya akhirnya ya nggak gabung lagi. Gitu. Mungkin saya termasuk orang yang bisa ngikutin, Cing. Karena lo pakai motor. Gitu. Orang motoran. Iya. Dan lo termasuk yang cukup paling lama ya di Comika. Sekarang ada 2 orang yang bisa dihitung paling lama, Cing. Gue sama bos gue di Comika ID nih, yang kepalanya lah, atasannya gue lagi, Upil namanya, Bang Upil. Dia sama gue cuman beda setengah tahun. Gue tuh 2016 masuk Comika. Si Bang Upil juga segituan. Comika mungkin dimulai di 2015 kali ya. Comika ID itu di 2017, Cing. Oh, malah. Waktu gua gabung tuh masih WSCDN Shop itu. Oh iya. Yang masih WSCDN yang Shop. hanya menjual aja ya. Hanya menjual produknya Panji waktu itu, merchandise-nya Panji. Betul. Lalu berubah platformnya. Jadi gua 2016, sekarang hampir 5 tahun lah. Oh. Betah? Betah. Panji tuh WA-in 0044 itu apa? Itu suatu hal yang biasa? Itu sesuatu hal yang biasa karena memang tidak menuntut dibalas saat itu juga. Oh, tergantung isi pesannya kan? Iya. Itu tuh sebenarnya cuman buat ngingetin biar besok pas pagi udah mulai kerja dilakuin gitu. Karena dia masih bangun jam segitu daripada besok pagi dia lupa. Karena beberapa di kami juga sering begitu malam-malam di grup dari tim yang lain, divisi lain. Iya, bukan sesuatu yang harus dikerjakan. Bukan yang balas dong sekarang, nggak yang gitu, Cing. Oh, iya. Rajin, karena kan gue ikut rajin. satu kali tuh ya, Beat the Beat. Beat the Beat. Dan pekerjaannya serius banget dah. Iya. Serius banget dah, bener dah. Diatur sedemikian rupa. Jadwal promonya, fotonya segala macem gitu gue terkaget-kaget. Gue mah terkaget-kaget gitu ikut satu project ya. Satu project sampai kayak begitu. Ya, sistem kerjanya emang gitu, Cing. Terstruktur, terukur. Dia kalau pengen dapat ini, dia lihat ke depan begini. Oke, berarti yang harus gue lakukan adalah ini. Jadi ditarik ke belakang. Untuk mencapai ini apa yang harus dilakuin gitu. Dan itu jadi akhirnya ketanam ke semua karyawannya. Kalau mau dapetin ini, lo harus tahu ini berhubungan nggak sama itu. Berhubungan, oke. Berarti untuk dapetin ini, apa yang harus lo lakuin lagi? Untuk dapetin ini, apa yang harus lo lakuin lagi? Begitu terus sampai hal yang paling kecilnya. Jadi dari kecil gede-gede sampai akhirnya nyampe ke tujuannya. Segitu detailnya dia. Dipatokin tujuannya dulu, baru kita cari jalannya menuju ke sana. Dan semuanya akhirnya ke pengaruh gaya kerja kayak gitu. Kurang lebih pokoknya yang awet kerja sama dia berarti bisa nyesuaiin ritme kerjanya. Iya. Tapi lucu gak sih dia kalau lagi ini? Kalau lagi meeting apa? Lagi sehari-hari. Oh ya ada bercandanya juga tetap. Cuman kalau lagi bahas sesuatu yang serius, ya serius. Tapi bercanda juga tetap bercanda. Pada ketawa nggak Pak? Respect. Kadang-kadang tipis-tipis respect. Iya. Dia juga ngakuin kok kadang-kadang. Iya. Tapi Panji memang pelopor membisniskan stand up. Iya, Cing. Bukan cuma pertunjukannya. Iya, semua semuanya aspek. di semua aspek di Ngeri bisnis. tuh orang. Dan
dalam grafik meningkat ya. Iya. Jalannya itu meningkat gitu. Keren tuh orang sih. Iya emang. Sialan ya. Oke, sekarang ngomongin motoran ini. Wah, apa lu itu? terakhir gue lihat motoran sama Zawin Iya. ke Purwokerto. Ke Purwokerto. Sebenarnya ngapain sih kalau ini? Kalau itu kemarin niatnya nemenin Jawin doang, Cing. Jawin belum pernah, dia kan petualang ya Jawin ya, cuman dia naik gunung, jalan kaki, naik bis, angkutan umum, naik mobil, pengen nyobain naik motor. Dia tuh punya dendam masa lalu, pengen banget punya motor fairing. Karena dulu yang motor sport, yang nunduk-nunduk gitu, yang kayak ninja gitu-gitu. Dari dulu pengen, tapi nggak kebeli, baru sekarang ada duitnya. Begitu kebeli, ayo jalan jauh. Nah karena saya emang suka naik motor, ayo Win gue temenin. Kemana kita? Banyuwangi lah. Buset, jauh banget ke ujung. Dia pengen ke Banyuwangi katanya, pengen nyobain. Karena dia biasa nyetir Jakarta, Banyuwangi atau Bali sendirian udah biasa. Gue pengen nyoba nyetir motor. Ya udah, yuk Banyuwangi berangkat. Kami mau berangkat, berangkatnya malam. Nyampe Cirebon subuh jam 5. Udah tidur dulu Cirebon. Begitu besoknya capek dia. Jawinnya. Iya. Ya 5 jam, Cing, lumayan loh. Jakarta Cirebon, ya? Iya begini 5 jam ya. Walaupun per 2 jam istirahat, tapi kan tetap aja kalau nggak biasa, sini nih sakit nih. Cirebon. Bar capek, bar sakit ya badannya. Jadi gimana nih kita? Udah akhirnya memutuskan ke Pekalongan. Main ke Pekalongan dulu, cuma 3 jam sekitar. Dari Cirebon? Dari Cirebon. Besok siangnya, sebangunnya lah. Main ke Pekalongan, open mic Pekalongan, karena dia memang pengen open mic, sebenarnya dia pengen latihan. Karena ada job dan dia udah lama nggak stand up, dia pengen latihan. Ada open mic di mana? Di Pekalongan, kita samperin dulu. Habis itu baru tentuin lagi jadi ke Banyuwangi atau enggak. Begitu udah selesai di Pekalongan, gimana? Jadi nggak Banyuwangi? Kan saya kan bagaimanapun juga masih ada ngantor ya, Cing. Jadi punya waktu nggak begitu banyak, nggak sebebas dia. Kalau mau ke Banyuwangi udah nggak keburu nih, Win. Paling nggak ke Banyuwangi kita masih ada 2 hari lagi nih perjalanan. Kalau dengan kondisi fisik lu yang biar nggak terlalu capek. Nggak keburu nih, Win. Berangkat 2 hari. Di sana paling cuma dapat sehari 2 hari. Arah balik kita perlu 3 hari. Kalau mau santai. Nggak cukup waktunya, dapat capek doang. Jadi gimana? Udah ke Purwokerto lah. Main ke Purwokerto. Cuma 3 jam dari Pekalongan. Udah akhirnya di Purwokerto. Bersantai-santai. Selama 5 hari. Oh 5 hari. 5 hari. Habis itu pulang. Zawinnya pulang naik motor lagi? Zawinnya pulang naik kereta. Enggak, tapi karena dia ada urusan, Cing. Dia ada kondangan, jadi dia pulang dulu naik kereta, motornya ditinggal. Nanti katanya dia balik lagi ngambil motornya untuk nerus. Atau Zawin juga belum pernah ngerasain naik kereta sendiri dari Purwokerto. pengen nyobain. Gitu, Cing. Tapi kalau buat lu sendiri itu kenikmatan naik motor itu apa sih, motoran? Kalau buat gue ya, Cing, ya kenikmatan bermotoran tuh di jalannya, Cing. Gue justru kadang tujuannya tuh nggak penting-penting amat. Nyampe tujuan tuh lebih banyak tiduran, main handphone, ketemu anak-anak, teman gitu. Nggak ke tempat-tempat tujuan wisatanya wisata enggak, malah gue nggak demen, Cing, tujuan wisata. Karena udah rame banget turis. Gue menghindari tempat rame kalau motoran. Pengen itu yang sepi, karena kan buat gue motoran tuh kayak pelarian, Cing. Apa lu kecewa dengan hidup ini? Berat banget ya. Atau kecewa di tempat kerjaan? Pusing di kerjaan nih. Iya. Nggak, Cing, kan kalau di Jakarta kan sibuk ya, orang tuh kerja serba cepet gitu. Ngurusin ini, seminggu tuh bisa kemana, ngurusin ini. Nah begitu keluar gitu jalan pengennya untuk santai, jadi kayak buat liburan. Buat memelankan diri lah. Liburannya pun bikin capek. Iya, karena tapi kalau buat gue nggak capek, Cing. Enggak ya, karena lo menikmati capek. proses itu. Saya menikmati perjalanannya, Cing. Iya, kayak orang hobi Tamiya dah. Yang kita nggak bisa ngerti enaknya apa sih. Iya. Ini ada yang demen ngerakitnya gitu kan. Nah di situnya kenikmatannya. Iya, kurang lebih gitu, Cing. Demen-demen di jalan gue, Cing. Apa yang bikin enak? Di jalannya itu apa yang bikin enak? Pas di jalannya. Wah, apa ya? Ngelihat pemandangan, naik motor kecepatan cukup tinggi ya, 80-100 tuh enak tuh. Bawa goyang-goyang gitu, nyalip-nyalip. Walaupun yang bukan ugal-ugalan, tapi gue menikmati di atas motor, berkendara, ngelihat pemandangan, berhenti, istirahat, ketemu orang, ngobrol, duduk di warung, ngobrol sama ibu-ibu warungnya atau bapak-bapaknya, nanya kondisi di sini gimana, ngobrol-ngobrol basa-basi aja. Bukan basa-basi sih,
Lebih ke yang, kan yang namanya duduk kan ditanya dari mana kan jadi ngobrol. Udah, gue menikmati yang kayak gitu, Cing. Ketemu orang baru. Nah, lu paling lama melakukan perjalanan? Paling jauh gue baru nyampe Dieng, Cing. Wonosobo. Wonosobo. Itu sekitar 12 jam. 12 jam. Non-stop? Ya ada istirahat, istirahat tapi 2 jam. nggak dipotong tidur ya. Karena berangkat subuh jam 5, nyampe sana jam 6 sore. Nyampe Wonosobo jam 6 sore. Besok 12 jam memang. iya segituan lah. Iya. Wonosobo tuh lebih jauh dari Jogja? Secara posisi ya beda jalur aja, Cing. Ah. Kalau Jogja agak ke selatan, Wonosobo tuh nggak jauh sih. Nggak jauh lah. Karena kan gue naik motor dari Jogja ke sini tuh 12-13 jam pulang. Mungkin itu kan? Iya, mungkin. Apalagi dulu masih sepi jalanan ya? Iya, gua kemarin 12 jam karena ini, Cing. Lagi Idul Adha. Bensin habis. Pom bensin lagi pada sholat orangnya. Jadi kami nunggu sekitar 1 sampai 2 jam. Oh, lo bareng-bareng itu? Bertiga, 3 motor. Sama berangkat stand up juga? Oh, bukan. Itu teman motoran. Teman dari komunitas motor. Apa komunitas motor lo namanya? Inazuma Owner Network. Inazuma itu apa? Nama motornya Suzuki Inazuma. Itu motornya Gamail itu, Cing, gue beli. Gamail polisi? Gamail polisi, motor polisi itu. Hadiah Suci 6. Berapa cc itu? 250. Oh, pantesan gede ya Lumayan kelihatannya. lah, lumayan. Iya. Nggak gede-gede. 2,5 bukan moge, Cing. Oh, udah moge kali? Bukan. Lah, Orang yang bilang baca di ini 2,5 udah moge. itu katro medianya. Enggak, Cing. 2,5 bukan moge, Cing. Moge itu 400 ke atas. Makanya parkiran juga ada tulisannya 400 cc ke atas. Kalau yang 2,5 mah ya bawa 2 lah kalau lo pengen. katanya jadi moge lah. Iya. Orang bawa 2,5 arogan di jalan tuh katro, Cing. Iya. Bukan moge aja belagu. Iya. Walaupun moge juga nggak boleh belagu. Iya, nggak boleh. Moge juga nggak boleh. Moge aja nggak belagu, lo yang kecil belagu nggak boleh. Iya. Kalau yang 250 tuh apa sih yang ada di pasaran Indonesia? 250 cc. Yang nggak ada di pasaran. Yang ada di pasaran Indonesia nih sekarang nih. Sekarang Ninja ada. Ninja 2,5, 250, ada yang 4 silinder, ada yang 2 silinder. Ada Yamaha ada MT25, ada R25. Tapi dia 250 tuh. 250. Oke. Ninja aja ada 2 seri, ada yang Ninja fairing, ada yang Z250. Itu tuh Ninja tapi yang tidak pakai fairing, yang naked bike. Ya. Terus Honda ada CBR 250. Terus Suzuki ada? Suzuki ini Inazuma, tapi Inazuma. udah nggak produksi lagi, produksi terakhir ini. Terus ada Benelli, ada Patagonian Eagle. Kalau ya kayak Royal Enfield? Royal Enfield 350, Cing. 350 cc paling kecil. Hampir nyampe ke 400 juga sih. Ya, tapi boleh, parkiran moge boleh. Karena Royal Enfield gitu. Kalau Royal Enfield ya. Walaupun merek Inggris. secara cc belum nyampe. Belum, tapi boleh. Ada Iya. KTM juga ada. KTM RCV, lupa gue jenisnya. Iya. Kalau itu Kawasaki? Apa, Cing? Yang 250 ada. Ninja ya? Ninja sama Z250. Itu Kawasaki ya? Kawasaki Ninja. Oh, jadi banyak juga sebenarnya ya? Vespa juga ada kan, Piaggio, GTS 300 sih, Iya, bukan 2,5. Yang Matic ada gak yang 2,5? X-Max. Yamaha X-Max. X-Max ya? Di atasnya NMAX. Sama Honda Forza. Honda Forza? Honda Forza tuh kayak X-Max tapi punya Honda lah gitu. Matic gede. 250 cc juga. Harganya 70. 70 juta, Cing. Motor 2,5. Pantes pada sombong. Iya. 70 juta ya? Mobilnya 38. Mobilnya 38. Iya. Kayak mobil lu kalau disalip minggir sendiri dah. Iya. Malu. Jadi memang secara harga sih memang relatif Iya, mahal. harganya lumayan. Tapi secara peraturan itu belum disebut moge. Sebenarnya belum, 2,5 tuh enggak lah ya harusnya. Tapi kalau di peraturan, kalau kayak hukum di Indonesia kayaknya ya, 250 tuh sudah hampir moge. Karena SIM-nya mau dibedain kan. Oh, mau dibedain? Ada peraturan SIM yang 250 ke atas tuh beda tuh SIM-nya sama yang... Tapi itu nggak tahu baru wacana apa udah mau Kayak baru wacana. Oh, mungkin itu akhirnya dianggap 250 dianggap moge. Kayaknya dianggap moge. SIM-nya harus khusus. Iya, kalau di luar enggak. 250 tuh biasa. Di luar negeri. Iya, begitu moge memang SIM-nya beda di luar? Kalau di luar enggak malah. Sama dah Di luar SIM-nya. sama, karena kan di luar kan kadang SIM malah sekaligus jadi KTP.
Jadi satu semua gitu, Jadi satu, identitas. ya. Makanya kalau tilang tuh udah pasti ke rumah. Surat tilangnya. Surat Karena tilangnya. jadi satu semua. Jadi apa ya SIM, ada yang KTP-nya gitu. Maksudnya sekarang SIM C mau ada C1 kayak Iya, gitu. iya. Ada C1, ada C2 mungkin ya. Lo bikin SIM umur berapa? Pas udah boleh. 17 17 ya? langsung Nembak bikin. nggak? Wah. Nembak. Nembak. Gue dulu awal juga bikin SIM nembak umur. Oh, gue nggak nembak umur. Jadi- nembak proses. Ini boleh nggak sih ngomong gini? Iya, kan dulu. Oh, dulu ya? Iya dulu, Iya. gitu. Oknum Iya, yang kayaknya. melakukan juga oknum. Bokap soalnya yang nyuruh. Iya. Nyalain orang tua. Nembak, malah dulu nembak umur kalau mau buru-buru dapet, kita nembak KTP Oh dulu. iya. Habis itu udah nembak KTP baru iya. nembak di ininya, ujiannya mah ikut. Iya. Dulu. Tapi gue berani jamin gue termasuk orang yang lebih tertib di jalan, Cing, dibanding orang yang punya SIM beneran. Karena gue tuh paling sebel sama orang yang ngelewatin garis putih tuh yang kalau di lampu merah. Kan berhenti kan kita harus di belakang garis kan. Orang kan pada di depan gitu. Gue tuh sebel sama yang kayak gitu-gitu. Nerobos lampu merah sebel gue. Lawan arah. Oh, apalagi. Berapa kali, Cing, gue mau tabrakin aja tuh yang lawan arah. Karena sebel. Tapi kan lo beda sendiri kayak begitu jadi. Iya, jadi gue kan kalau berhenti di belakang garis putih nih. Sementara diklaksonin padahal masih merah. Akhirnya kita, ya salah nih gue. Ya udah deh maju. Jadi gitu, Cing. Iya. Jadi gitu, Cing. Iya, karena lo beda sendiri. Iya. Di antara orang-orang yang salah, lo bener ya, lo beda sendiri. Iya, makanya susah belum. Akhirnya lo masuk ke itu. Ya mau nggak mau. Karena Diklaksonin banyak, tantin. Itu kayaknya kalau dia ngomong so suci lo. Bisa digituin. Padahal suca. Iya. Tapi sekarang udah ada, kemarin gua ke Bandung. Jadi di jalanannya itu memang disediakan untuk motor di depan. Oh, kalau ruang berhentinya. Ruang berhentinya. Iya. Jakarta ada nggak? Sudah ada beberapa. Beberapa udah ada, tapi belum semua. Jakarta, Depok, Udah. Margonda kan Jawa Barat. Iya sih. Jakarta gua belum lihat dah. Di Depok malah lebih enak lagi, lampunya bisa nyanyi. Oh iya. Kemarin. Masih nggak sih? Udah nggak ya? Capek kali. Udah. Capek. Capek nyanyi mulu gitu ya. Ada, Cing, di Jakarta udah ruang berhenti khusus untuk motor. Motor. Jadi di situ motor semua gitu. Malah di beberapa daerah kan sempat rame tuh, Cing, yang kayak ada kayak start MotoGP yang diselang-seling gitu. Di luar Jakarta tapi. Jadi gitu. Iya, kayak orang mau start MotoGP selang-seling 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Markanya dikasih. Markanya dikasih, jadi kayak ada tempat stopnya. Tertib gak orang tuh di situ? Ada yang tertib, ada yang enggak juga. Susah, Cing, kayaknya karena udah kebanyakan motor ya di sini ya. Udah nggak ketampung jalanan. Iya. Itu Jadi mau nggak mau. awal-awal apa yang bikin jadi motor booming banget saat belinya lebih mudah. Bukan lebih murah sih. Lebih mudah. DP 500.000. Iya benar. DP Pernah ada kecil. itu, ya. DP kecil. DP kecil, malah kadang nggak perlu DP. Yang penting nyetor punya KTP, slip gaji, bisa bawa pulang. Iya. Sampai sekarang juga itu yang bikin jadi rame. Iya, betul. Terus dikalkulasiin kalau bayar naik bus atau naik angkot, ternyata lebih murah daripada beli bensinnya. Iya. Dan Dan secara ekonomi lebih menguntungkan juga. sama kenyamanan kayaknya, Cing. Kan ada masanya transportasi umum kita belum sekarang. Dulu kan kereta api kayak apa sumpeknya, Cing. Iya. Sekarang sih udah mendingan ya, udah enak lah gitu. Rapatnya masih tapi dingin. Iya. Kalau dulu, aduh kelihatan banget di atas. Iya, sampai di malah. atas kan dulu. Sampai disetrum tuh di atas juga kan. Tetap ada yang bisa. Malah ada yang bawa rice cooker lagi sekalian. Sekalian. Dan masak. Sampai kantor lumayan jadi menanak nasi. Iya. Nah kalau lo naik motor itu, lo lebih suka sendiri apa bareng-bareng? Solo, apa namanya istilahnya? Solo riding. Solo riding apa lo bareng-bareng? Sebenarnya sukanya sendiri karena lebih cepat. Maksudnya kalau mau berhenti tinggal berhenti, nggak perlu nanya yang lain. Mau minggir tinggal minggir, mau berhenti kapan aja bebas. Mau lanjut jalan kapan lagi bebas. Tapi kalau mau seru memang rame. Tapi bukan rame 10 gitu, enggak. Menurut gue ya, Cing, idealnya touring tuh 4 orang. Ada apa kalau lebih dari itu? Lama tunggu-tungguan. Oh. Karena ada yang nggak bisa ngikutin ritmenya kan. Kayak Panji lagi tuh. Iya, Iya, benar. Panji Benar. lagi, iya. Kurang lebih gitu, Cing. Kita- Ketinggalan, apa nggak nungguin. mungkin
yang paling atas ritmenya mundur nurunin kemampuannya. Akhirnya akan menjadi lama perjalanannya kan. Kita kan kalau bikin perjalanan panjang gitu kan pasti punya itinerary kan. Target jam segini nyampe, berhenti di sini jam segini, ada checkpointnya lah. Kalau gitu akhirnya jadi mungkin ya jadi lebih lama aja. Kalau gue sih sukanya kalau gue yang mimpin rombongan gitu, gue sukanya berempat, berlima lah. Tapi kalau ngikut orang ya ngikut aja. Sering motoran rame sering. Ngikut. Sampai mana tuh kalau rame? Yang paling jauh? Paling jauh rame. Si Wonosobo itu? Oh enggak, Wonosobo cuma bertiga, Cing. 3 motor, enak. 3 motor mah enak. Paling rame waktu motoran sama Imam Darto, Pak Darto. Pak Darto ya di Brokoli ke Ranca Buaya, Garut. Itu berapa motor ya? 6 motor, tambah 4 motor kameramen. Emang bikin konten? Sekalian bikin konten. Iya. Nah lo paling lama, durasi lo mengendarai motor non-stop, berapa lama? 3 jam. Harus berhenti itu lo? Harus berhenti. Walaupun masih kuat? Udah pasti nggak kuat, Cing. Pantat udah pasti nggak enak. Jadi kalau naik motor tuh yang berasa tuh di pantat, Cing. Kan gini terus neken gitu. Pasti tulang ekor udah mulai pegel tuh. Ada baiknya berhenti, karena badan juga punya titik stres kan. Iya. Udah mulai nggak enak tuh, udah kayaknya harus berhenti deh. Menurut gua 3 jam itu udah maksimal banget. Lo juga merasakan itu? Iya. Yang biasa motoran 3 jam harusnya berhenti? Pasti, Cing. Begini terus, Cing. Oh, berarti yang pada pulang kampung mudik yang non-stop itu bahaya ya? Itu kan banyak berhenti juga mereka, Cing. Banyak berhenti juga, cuman memang lebih jauh-jauh jaraknya. Jadi akhirnya jadi lama perjalanannya karena banyak berhentinya kan. Iya. Berhenti juga nggak lama, kalau gue paling 10 menit. Berdiri, minum, foto, motor, jalan lagi kalau udah. Oh, segitu doang berhentinya? Kalau kemarin sama Jawin, merokok dulu, main handphone, minum, ngemil, merokok lagi. Tidur. Sebatang, tahu-tahu udah 4. Iya. Karena kan dia mau sekaligus 4 batang nggak bisa. Sebatang, 4 batang. Iya. Nah, kalau ini gue pengen, kalau lo lagi sendiri ya, lo solo riding sendiri, pas lagi di perjalanannya, itu apaan sih yang ada di pikiran lo gitu, lo melayang-melayang kemana itu? Oh enggak melayang dong, Cing. Kan fokus ke jalan sama gue kan ini dengerin podcast gitu. Sekarang kalau lagi jalan tuh dengerin podcast mulu. Biar kayak naik mobil dengerin radio lah. Ada yang kalau nyetir sendiri kan nyalain radio kan biar kayak ada teman ngobrol. Kalau gue dengerin itu sekarang. Iya. Jadi udah fokusnya ke jalan aja, nggak melayang-layang. Kalau lagi dengerin musik, iya suka ngelamun, ngapain gitu. Nggak ngelamun sih, ngelamun bahaya ya. Tapi lebih ke yang kayak, aduh apa ya istilahnya ya? Ngayal. Ya mungkin ngayal ya. Iya. Merenung di motor. Iya. Yang merenung kan kehidupan ini. Podcast nggak ya? Iya. Podcast nggak. Kan karena menurut gue pemotor itu konsentrasinya harus lebih besar daripada pemobil menurut gue. Iya. Gitu karena kalau si mobil kan nyaman, nggak kena panas gitu segala, terus duduknya juga pasti lebih nyaman dibanding motor gitu. Untuk nyesuaiin badan lo supaya nyaman aja lama kan kalau di motor. Dan pada saat perjalanannya kan ada bisingnya itu lo nikmatin. Gue nikmatin Cing. Tapi bukannya, nggak tahu ya, gue ngerasanya Cing, naik mobil tuh malah lebih rawan ngantuk karena gue naik motor nggak pernah ngantuk. Lebih cuman capek. Gue kalau naik mobil ngantuk mulu. Nyetir. Pun nyetir pun penumpang nggak karena kan duduk nyender gini. Kan AC, musik pelan mengalun. Kayak nyaman sekali kan. Bahaya, Cing, kenyamanan itu bahaya, Cing. Makanya keluar dari zona nyaman lah. Ke zona yang lebih nyaman. Iya, tapi jalan gue kuliah waktu mobil juga masih beli mobil tuh kadang-kadang ada tipe yang belum ada tipnya. Jadi gue punya temen yang tinggal di Tanjung Priuk, bawa mobil ke Depok setiap hari, mobilnya nggak ada tipnya. Gue tanya sama dia, lo kagak bosan lo setiap hari Priuk Depok Priuk naik mobil kagak ada musiknya? Enggak, dia kata gue kalau nyetir tuh gue sambil mikir, katanya begitu, mungkin jadi bisa mengalihkan suasana kebosanan.
Tapi minggu depannya gue lihat dia ada tipnya, Bang. Ya, lu bilang kayak gak perlu tip karena lo Bisa mikir. sambil mikir. Yang gue pikirin dulu kapan nih mobil ada tipnya. Jadi mikir buat beli ya. Buat beli. Selama 1 semester mikir, ini mobil gak ada tipnya nih. Kapan? Memang King Fani. Aduh, dan memang lah helmnya aja tuh lo sekarang full entertainment ya. Ya bisa dibilang lah, Cing. Itu kan helm gua kan di sini kamera buat bikin konten. Sini intercom. Sama helm. Iya, kemarin gua sama Jawin kan makanya bercanda kan, gua di motor terus bikin konten di YouTube-nya Jawin dan naik di YouTube gua belum. Gua belum ngedit. Cepetan dia ngedit. Itu intercomnya apa aja? Atau bisa ditempel di situ atau harus helm yang sama? Oh enggak, bisa di helm apa aja. Itu aja dijual intercomnya. Intercomnya dijual terpisah, bisa tempel di helm. Bukan di helmnya ada intercom. Bukan, ada juga yang kayak gitu, yang udah termasuk, tapi sekarang banyakan yang dijual terpisah, Cing. Itu di luar apa di dalam? Speakernya di dalam. Kan busa helm kan ada kayak legokan di kuping sini, ditempel di dalam. Kalau pakai headset kan masuk banget ke kuping, nggak kedengeran. Kalau ini tuh kayak speaker biasa aja. Jadi masih ada jarak dan masih kedengeran. Suasana luar masih kedengeran banget. Makanya menurut gue lebih safety pakai itu ya. Dulu gue pakai headset, soalnya gue kalau nggak dengerin musik ngantuk, Cing. Di motor gue kalau nggak dengerin apa-apa ngantuk. Makanya pakai itu, dengerin podcast kah, dengerin apa. Sekarang itu terintegrasi ke intercom. Si speakernya itu. Iya. Terintegrasi ke intercom. Man, coba ambilin man. Nyambung ke HP. Helmnya. Iya, gue mau lihat. Boleh, Cing. Helmnya gede banget daripada helm biasa aja. Sama, Cing, helm mah. Gede helm lo ini. Cuman karena ada itunya aja jadi kelihatannya lebih gede. Karena ada kamera, ada intercom gitu. Normal itu mah ukuran L apa? XL. L kepala. Lo helmnya juga sampai yang juta-jutaan gitu ya? Enggak, Cing, ini mah murah ini. Ini 900. Ya 100.000 lagi sejuta, Bang. Iya nih. Wah, gede nih. Nih. Tuh ya. Oke, ini bisa kelihatan kan? Ini apaan? Kamera, GoPro. Oh, GoPro ini. Yang penyiar hard rock itu? Gopar. Abdul GoPro. Kulon, Cing, kulon. Iya. Kulon GoPro. Logo dong. Itu di Bali. Nah, ininya apa? Lo tambahin dong? Iya, itu tambahan untuk naruh GoPro-nya. Untuk naruh GoPro-nya. Ini dari dulu nih, karena lo sering banget bikin video tentang mobilnya Regen. Iya, betul sekali. Ya kan? Saya manggilin Regen pakai itu, Cing. Regen pakai ini. Emang Cing. udah ada mic-nya nih? Kalau dulu belum. Sekarang ini mic nih, Cing. Ini kabel mic nih. Nih? Nih? Iya. Ini kabel mic untuk audionya masuk langsung ke GoPro. Oh, lo sambung ke mic di sini ada? Di dalam, Cing. Lihat dari bawah, Cing. Lihat dari bawah. Nah, tuh mic-nya ada 2 kan? Ini satu mic intercom, ini satu mic GoPro. Jadi intercom cuma buat ngobrol. Kalau untuk ngerekam, audio masuknya dari sini. Oh di kupingnya itu ada tuh. Nah, tuh speakernya tuh di samping. Speakernya. Ini mana? Si intercomnya mana? Ini nih, sebelah kiri, Cing. Dia bisa nyambung dengan semua ini atau satu merek ini? Universal bisa, tapi cuman 1:1. Dalam artian, Cing Abdel punya merek lain, gue bisa connect sama lu doang. Tapi kalau dengan merek yang sama, bisa 4 orang. Bisa conference. Oh, bisa conference. Ada lagi yang bisa sampai 12 gitu, Cing. Ini berapa harganya? Sejuta. Yang murah aja, Cing, nggak usah yang mahal-mahal. Sejuta. GoPro 8 juta. Sejuta. Dibawa kemana-mana. Iya, Cing. Dibawa kemana-mana. 10 juta udah bisa jadi motor 3 ini kalau yang gue beli Mio tuh 3 juta berapa? Ya. Iya, yang di Cibubur ya? Iya, 3 juta. Apa mereknya apa nih? KYT. KYT itu bagus sih. KYT oke, Cing. Kan dipakai MotoGP juga KYT udah. Tapi yang seri apa itu yang emang buat pembalapnya. Oh, ini Eiger. Mereknya sih RSV, Cing. Dia kerja sama Eiger. Oh, wah lu jangan nge-review lu. Enggak, makanya. Makanya nggak gue review, gue pakai. Iya. Reviewnya di sini bisa nih. Iya. Proper. Nah, ini proper lah. Bisa ini proper nih di studio Palapa nih, bisa. Jadi ini Eiger, ya udah boleh kan? Kerjasama sama RSV helmet. Apa nih yang ininya?
Motif. Coraknya. Mungkin ya. Ya corak-corak Eiger ini Mungkin. Iya, Outdoor iya. banget kan tuh. Iya benar. Motif-motif. FF300. Ceban ini segini semua. Terjadi. Suaranya enak Cing itu speaker. Iya. Tadinya gue pakai yang lebih murah intercomnya karena cuma buat berdua kan. Tapi lama-lama kayaknya seru nih kalau naik motor berempat ngobrol gitu. Belilah yang itu. Ini si intercom udah dengan termasuk speaker. Sudah satu set. Jawin juga beli itu akhirnya biar Oke. samaan. Nah untuk masukin si lo dengerin podcast ke speaker ini. Dikonekin ke handphone Cing. Oh Bluetooth. Bukan Bluetooth sih. Iya Bluetooth. Bluetooth benar. kan? Bluetooth. Jadi nggak pakai kabel lagi. Enggak. Oh. Tinggal dinyalain aja tuh. Nah ini jauh juga, bisa jauh. Kalau jarak sekitar kalau sesama intercom ini ya bisa sekitar 800 meter, 600 sampai 800 meter. Jauh ya. Lumayan, Cing. Iya, hampir sekilo. Buat koordinat. Makanya kan gua kadang kalau bikin konten gitu. Depan berhenti ya, ambil gambar. Ntar Jawin berhenti. Ntar gue lewat nih, megang kamera, gitu. Ayo jalan lagi, jalan gitu. Jadi nggak usah teriak-teriak. Iya. Nggak usah janjian juga gitu ya. Iya. Nih berhenti di sini nih, man. Iya. Set 10 juta itu. Watching Untuk, tuh. Mahal di kamera doang itu. Iya, tapi jadi jumlahnya 10 juta. Tapi itu adalah mendanai hobi nggak berasa jadi ya buat lo ya. Hobi. Hobi itu ya, kayak seperti orang hobi burung, hobi yang beli burung dengan harganya jutaan juga. Puluhan juta juga ada kan. Iya. Gue pernah satu masa gue memang hobi burung, hobi melihara burung kicau gitu. Ada yang udah nawar 35 juta, gue nggak lepas. Orang gue belinya 37. Bagus. Iyalah, masa dilepas ya. Minus dong 2 juta. Minus jadinya, iya. Lo masih ada cita-cita mau pergi kemana gak? Sendiri? Gue sih pengen keliling dunia sih ya. Iya. Ada satu orang Indonesia yang jadi panutan lah, Cing. Di anak motor petualang ya, namanya Mario Irot. Dia sekarang lagi di Argentina. Yang pakai BMW itu ya? Bukan, pakai apa pakai dia? Honda. Yang pakai BMW siapa dulu ya? Juga ada. Oh ada itu. Sering tempat terlihat juga Iya, sama begitu. itu yang bapak-bapak. Ini agak muda. Itu era dulu ya. Gue tahu itu yang naik BMW Adventure gitu kan, yang gede. Ini dia nggak terlalu tua, umur baru 34, 35 mungkin ya. Dia sekarang lagi di Argentina, perjalanan dari Argentina menuju Alaska. Buset, ke Alaska naik motor. Alaska kan es isinya malah, bukan salju. Ngerti dah makanya tuh dia. Tahun ini, jadi dia tuh tiap tahun ada agenda begitu, Cing. Nah itu disponsorin? Sponsor. Oh, iya. Brand oli. Oh. Dia tuh bukan jabatan, titelnya itu aja kayak legendary biker. Jadi itu brand itu punya legendary biker, nah orang itu kepilih. Dia tuh udah tahun ke-6. Dia terus? Dia terus. Tahun lalu dia baru pulang dari Afrika Jepang apa ya? Dia dari Afrika ke Jepang naik motor. Dia emang kerjaannya itu berarti? Udah jadi kerjaan, Cing. Hobi yang jadi kerjaan? Hobi ya? yang jadi kerjaan. Kapal laut ya, motor ya? Ada yang dikirim kapal, ada yang dikirim pesawat. Kargo gitu. Jadi dipretelin dulu, bannya dicopot. Di packing kayu. Dia solo itu benar, solo riding? Dia berdua. Satu lagi megang kamera. Tapi kan dua-duanya melakukan itu, kenapa yang dapat nama dia ya? Kan si kameramennya juga naik motor juga. Tahu juga sih. ya. Bisa begitu ya? Nggak ngerti, Cing. Iya ya. Kayak yang daki gunung kan juga selalu ada yang ngikutin ya? Iya, ada yang megang kamera. Ada yang megang kamera? Iya sampai puncak juga. Iya sih. Ya itulah orang-orang di belakang layar, Cing. Iya, Mungkin tidak terlihat, tapi jasanya juga nggak sama besarnya dengan si yang di depan kamera. Iya kan? Yang dokumentasiin perjuangan dia ada di situ gitu. Pengen, Cing, keliling dunia tuh. Sama yang itu siapa ya? Yang orang Australia. Bintang film juga, Evan apa namanya ya? Yang berdua keliling. Aduh namanya siapa ya? Evan McGregor sih ini ya.
Oh, yang ini ya, yang naik motor berdua juga ya, ini. Yang ada dokumenternya. Iya. Long Way Home. Iya, pokoknya dah berdua dah bintang film itu. Iya, tahu Cing, tahu. Itu ada tuh waktu itu mau nonton cuman ada di Apple TV tuh itunya. Iya. Dokumenternya. Nah, di Indonesia yang lo tahu baru itu doang atau banyak sih sebenarnya? Ada beberapa. Jadi yang mengkontenkan ada 2 orang, Om Steven Langitan sama si Mario Irot ini. Sisanya ya mungkin melakukan perjalanan cuman tidak didokumentasikan aja. Yang ke luar negeri ya. Kalau di Indonesia nih, lo ke Sumatera udah? Belum, Cing. Pengen. Bali? Itu kayaknya bulan puasa mau ke sana. Ke Bali? Ke Bali. Sendiri? Ya kalau Jawin masih pengen motoran sama Jawin. Kalau enggak ya sendiri. Udah ada omong-omongan? Udah. Kalau enggak ya sendiri. Atau sama Wira. Wira Purwokerto? Wira Purwokerto. Dia juga suka motoran? Baru suka motoran. Terus Jawin lagi. Dari Purwokerto sampai Purworejo. Enggak, kalau kita ke Purwo aja dah. Kalau Wira udah nyampe Bromo kemarin naik motor. Buset dah. Dari Purwokerto. Jadi dia mah termasuk seneng lah. Iya. Anak stand up juga banyak yang motor ya sekarang ya? Yang punya motor banyak. Oh, yang punya motor ya. Ya maksudnya yang punya motor-motor hobi itu banyak, tapi yang beneran motoran? dipakai jarang, Cing. Paling aktif sekarang ya, paling gua, Alip, Ebel, Alip Bayhak. Dia juga motoran? Sama, Cing, sama gua. Kerjaannya ngider. Ebel juga? Ebel lagi jarang sih, gara-gara baru nikah. Baru nikah ya. Kemarin mah ngajakin motoran mulu, Cing. Abangku di mana? Ayo motoran. Kan lagi musim hujan ya. Dan motor kami kan kalau di Jakarta kan makanya yang chopper-chopperan itu. Itu kan nyiprat, Cing. Depan belakang. Jadi musim hujan di rumah aja tuh motor. Iya. Lagi juga daripada naikin motor si Ebel lebih baik naikin bininya dulu lah. Bininya juga. Iya sih. Masa jarang dielap. Nah ini termasuk motor yang chopper-chopper itu kan knalpotnya gede-gede bunyinya. Lo terganggu gak sih sama bunyinya gitu kan naik? Buset sepanjang perjalanan. Kalau gue nih yang denger ya, wah gitu terganggu ya. Ya 3 detik udah hilang. Lo kan terus-terusan. Nah, di mana kenikmatan itu? Gue nggak tahu nih, Cing ya. Gue juga ada ngerasa keganggu sama knalpot tertentu, tapi ada juga knalpot yang enak untuk didengar. Lo yang knalpot 2 tak, yang reng gitu terganggu? 2 tak juga ada yang nggak berisik, Cing. Ada 2 tak yang halus, yang garing suaranya istilahnya. Ada yang knalpotnya knalpot korekan. Itu tuh yang berisik tuh yang korek tak. Nah yang itu berisik. Tapi ada juga kan 2 tak yang terang. Nah ada yang halus. Jadi memang ada knalpot yang nggak enak di kuping, ada yang enak menurut gua ya. Menurut gua. Nah itu harus dicari ininya, kulikannya atau jenis knalpotnya. Jenis knalpot ya kan beda mesin, beda bentuk pipa. Banyak ini sih, Cing, banyak. Harley misalnya. Oh kalau Harley mah enak. Itu enak tuh bunyinya buat lo. Enak. Bum. Tapi kalau yang pipa doang juga enggak, ada yang berisik. Kan knalpot ada yang pakai peredam, ada yang pakai silencer, ada yang free flow. Free flow itu kan pipa doang. Nah, itu juga ada juga yang berisik. Tapi kalau ininya kalau standarnya mah enak. Orinya si Harley. Enak. Nah, itu bunyi yang enak tuh kata lu. Bum. Enak tapi kurang. Ya gitu, Cing. Enak tapi kurang gahar nih, kurang Harley gitu. Jadi tetap kayaknya perlu dirombak dikit biar lebih ngebas, lebih gede. Tapi masih tetap enak didengar. Terus yang motor lama juga kan lebih berisik lagi kan? Iya, tergantung. Ya makanya ada yang berisik atau enggak tuh tergantung kuping yang denger sih, Cing. Ada yang udah menganggap pukul rata aja. Udah semua motor ganti knalpot berisik. Ada ya. Kayak musik aja lah. Ya. Kita dengerin yang metal, ada yang seneng. Ada yang seneng, ada yang menganggap berisik. Ada yang menganggap berisik. Oh, jadi analoginya seperti kalau itu. Kalau gua. Iya. Orang beda-beda tapi. Buat pencinta motor ya. Iya. Iya, nggak bisa disalahin juga memang. Ternyata bunyi-bunyian yang itu bisa menenangkan jiwa lu sebagai seorang enak, Cing, motor-motor 2 silinder V-twin tuh kayak Harley. Pokoknya mesinnya V begini nih, yang duduk itu enak rata-rata suaranya. Triumph-nya Kang Soleh enak tuh suaranya. Triumph lebih mahal tuh. Mahal, Pak. 300-400. Oh, Soleh udah
Soleh juga seneng motoran ya? Seneng Kang Soleh. Karena kemana-mana naik GL Pro-nya dia. Iya dulu. Iya. Sekarang Triumph kepake tuh Sabtu Minggu sama dia. Berapa kali juga motoran sama Kang Soleh. Dia diprediksi lagi. Prediksi. Prediksi itu macam-macam motornya ya. Macam-macam. Ada yang pencinta Vespa Vespa ada. ada, yang naik Harley ada. Tora juga gokil ya motor ya. Tora mah Harley. Vespa Cocok sama juga badannya ada. gede. Iya, Vespanya juga ada. Tapi dia yang Harley-nya cakep tuh diprediksi ya. Tora tuh cakep, Stevie hitam. Keren banget Stevie hitam. Ferry Mariadi BM. Oh, dia ada Harley juga, Road King ya. Lo kalau ada duit BMW Harley lo beli? Atau lo pilih yang lain model? Kalau punya dengan budget yang sama, tapi harus milih BMW, Cing. Yang BMW yang gimana? BMW yang adventure ini. Buset, sampai ditato. BMW apa itu namanya? GS 1200. Motor untuk adventure, Cing. Buat Yang ada kiri kanan itu. ya yang gede gitu. BMW? GS 1200. GS? Udah ada. Udah, Cing. Paling baru udah 1250 malah. Itu ininya tuh, itu CC-nya tuh. CC-nya. Agia minggir dah digeber pokoknya. Lah ada yang jual inian, ada yang jual di Tokopedia. Mainan kali, Cing. 15.800.000. Oh, itu DP. DP-nya. Itu DP-nya. Harga aslinya? 800-900 juta. Hampir 1 M lah, Cing, kalau di Jakarta. Makanya ini cita-cita, Cing, digambar dulu biar kesampaian, dilihat tiap hari. Buset dah. Suka main di gurun pasir ya? Iya, biasa dipakai rally Dakar. Oh iya. Oh iya. Yang buat main di pasir gitu, jalan-jalan batu. Emang orang-orang keliling dunia banyak pakai motor itu, Cing. Iya, Karena tangguh banget. Stabil, tangguh, halus. Ducati, kalau Ducati apa ada sport, lebih ke sport. Ada yang adventure-nya juga. Beberapa pabrikan motor sekarang ada yang ngeluarin motor sportnya buat kota, buat adventure juga ada. Harley juga ada adventure. Harley tuh ada nggak ya? Oh ada, touring, tapi touring ini jalan aspal ya, bukan yang main batu main tanah, bukan yang dual purpose bisa aspal bisa tanah. Harley ada touring gitu. Road Glide punya Dodit. Dodit Harley. Itu motor touring tuh, yang gede depannya, terus ada box kiri kanan, ada senderannya, yang begini posisinya nyaman banget dah. Nah itu. Dia paling baru, seri paling baru tuh, Dodit. 1 M itu. Buset, si Dodit. Road Glide. Seri paling baru punya Dodit, setahu gua. 1 M. Setahu gue ya, Cing ya? Iya. Harley juga ratusan juta, 500-an Ratusan. ya? Paling murah ya 300 ada. Harley Street 500. Tapi yang full paper ya, kalau yang no paper banyak. Yang bodong ya? Ya, Yang yang motor-motor lama. Uh. Yang lama belum ada suratnya, yang nggak bisa diurus. Iya. Kalau emang kita nggak hobi, terus ngelihat orang yang hobi sesuatu, memang kadang-kadang suka nggak masuk akal. Kayak nggak masuk akal, Cing, keluarin duit segitu ya, Cing ya. Tapi kalau udah hobi, ya uang berapa aja keluar. Iya. Nah, lo motor yang paling mahal, apa yang udah lo ini? Yang lo punya motor yang paling mahal? Ya ini kayaknya Inazuma, gue beli waktu itu 30 juta. Belum dimodif segala macam? Udah. Ditambahin ini doang, ditambahin penunjang touring lah, Cing. Stang udah dinaikin biar lebih nyaman, pasang lampu kabut, pasang box. Ini lagi nggak dipasang boxnya. Bracketnya udah dipasang semua. Itu doang. Emang buat penunjang jalan jauh doang. Nah, makanya pengennya punya ini, BMW, biar bisa langsung jalan, nggak repot. Sampai itu tato kapan? Udah lama, Cing. Dari dulu lo pengen. Begitu udah kesampean, udah discontinue lagi itu. Iya ya. Iya. Enggak lah, Cing. Kan baru keluar yang 1250, pasti ada terus. Siapa tahu ntar ya, naik. GS ya, GS. GS. BMW GS. BMW GS. Pengen banget, Cing, itu, Cing. Ada di Cilandak tuh ada. Iya, BMW Motorrad. Gua mau masuk dealernya aja nggak berani, Cing. Harusnya lo ini kan ada tuh idenya, apa namanya, teori-teorinya. Iya. Kalau kepengen sesuatu itu lo Dilihat tiap hari kan. tiap hari. Gue tahu itu juga dari Kang Soleh, Cing. Iya. Yang zaman dia mau beli Triumph katanya. Iya, gitu. Gue kan, gue mengalaminya sendiri. Gue mobil tapi. Gue pengen mobil, jadi gue ke dealer atau ke bengkel gitu, gue datang ke situ, Liatin ya. liatin, terus kan suka ada majalah-majalahnya tuh, yang ada gambar gue sobek, gue tempel di
Oh, di atas tempat tidur. Begitu gue bangun, gue ngeliat itu. 6 bulan. Bisa langganan. Cing, bener ya? Padahal gue udah sering banget denger ini loh, Cing. Iya. Masih lucu, Cing. Iya. Parah banget ya? Iya. Soalnya gue kan di jalan kan dengerin Wawancanda juga. Iya. Sering, udah Iya. sering denger ini, Cing. Iya. Masih lucu ya? Denger langsung lucu ya? Kadang orang menikmati jokes bukan menunggu punchline. Iya. Menikmati proses. Iya, bener. Kayak lo lagi riding. Iya. Bukan sampai Purwokertonya, menuju Purwokertonya. Iya. Udah sering denger lo ini, tapi Iya. masih lucu. Nah. Denger langsung lucu lo tetep. Dan enak kayak Respect kita ya, nonton Sri Mulat, lo udah tau lah. Iya, bener. Tapi lo tetap nonton Iya, karena lo menikmati prosesnya, Bener. gitu. Jadi enak sebenarnya kalau penonton stand up gua kayak lo, jadi gue nonton, gue cerita apaan aja ya nggak apa-apa. Ketawa ya? Iya. Menikmati prosesnya, bener. gitu. Iya. Oke lah, Bari, kalau begitu thank you ya. Terima kasih, Cing Sudah hadir Abdel. di sini memberikan pencerahan dari perspektif pemotor yang gue ngomong ke Soleh kayak ini gue masih belum dapat juga ininya. Ternyata memang prosesnya itu yang lo nikmati. Kalau saya, Iya. beda-beda lah. Berarti beda-beda gitu ya. Harga juga nggak bohong ternyata. Iya. Untuk hobi ya. Hobi, bener. Semakin ada harganya, semakin ada nikmatnya. Ada. Termasuk helm yang lo lengkapi 10 juta, kalau pengen bisa bikin Gua ada konten. helm yang di atas itu lagi, Cing. Cuman jarang gue pakai. Karena? Mahal. Dah. Itu pakainya kalau ketemu orang-orang tertentu aja. Misalkan mau motoran sama Kang Soleh, gue pakai. Motoran sama Pak Darto, gue pakai gitu buat biar ada gengsinya, Cing. Biar kata motor kecil tapi kalau helmnya mahal kan Iya. Dan lo lengkapi dengan itunya juga? tinggal dipindahin. Oh. Kamera tinggal pindahin. Helmnya berapa? Yang Helmnya itu doang? 8 juta, Cing. Buset, lu mah. Tapi gue nggak beli, itu dapet. Gue menang undian. Tapi kalau dia rupiahin 8 juta, 8 juta. Apaan yang bikin beda, Bar? Nggak tahu, Cing. Kayaknya kalau jatuh pecah jadi helm lagi dah. Makanya mahal. Canggih kayaknya dah. Buset, 8 juta ya helm ya? Makanya, tapi itu jarang dipakai makanya. Takut lecet, takut ini segala Iya. macam. Jadi gitu. dipakai buat acara-acara tertentu lah. Tertentu, iya, Kayak iya. kita mau pakai jas aja kan, nggak tiap hari kita pakai dong. Benar. Ada tuh, Cing, gue helm, sarung tangan, jaket yang gue pakai kalau acara tertentu doang karena harganya mahal. Sarung tangan? Sarung tangan ada yang 1 juta. Sarung tangan 1 juta. Jaket 1 juta. Buset, lu pakai helm, pakai sarung tangan, pakai ini. Sepatu biasa aja. Sepatu motor ada gak sih? Ada, Cing. 3 juta, 4 juta ada, Cing. Ya udahlah, emang harga nggak bohong ya. Kalau Sepatu safety gitu ya, bener Iya. yang kalau ini keras. Oh, bahkan ada ini, Cing, riding gear. Riding gear tuh kayak jaket sama celana gitu. Itu untuk penunjang touring dan lu nggak perlu ganti-ganti jaket. Itu tahan hujan, angin nggak kena badan tapi adem. Angin nggak langsung kena badan tapi sirkulasinya bagus. Udah gitu safety, tebel bahannya, jadi kalau jatuh tuh lu nggak langsung lecet. ya. Itu kalau yang lokalan ada harganya 2 juta. 2 juta sepasang, 2,5 juta sepasang. Kalau yang merek luar ada yang sampai belasan juta, Cing. Untuk jaket sama celana. Buset. Oh, makanya ya kalau yang MotoGP pada Oh, itu beda, Cing. Wear pack-nya udah beda lagi tuh. itu juga nggak ada luka-luka ya. Mahal itu, Cing. Itu sini-sini tuh ada deker. Itu keras-keras semua itu. Udah pasti aman itu. Aman. Iya. Ya, banyak juga motoran ternyata ya. Banyak, Cing. Makanya bilang motornya murah. Enggak, hobinya Enggak. mahal banget, Cing. Mahal ya? Mahal, Cing. Mahal ya. Makanya. Kalau mau nyaman, apalagi ketemu orang ini, wah pakai ini. Iya, Wah, kan pengen ya. Iya. Kayak sepeda juga sekarang. Iya, bener. Ya udahlah, kalau nggak mau Iya. keluarin duit, jangan punya hobi. Udah. Ngelamun. Lamun aja lo, kapan gue punya hobi. Oke, Bari, thank you ya. Terima kasih, Cing Abdel. Mudah-mudahan segera terlaksana ke Bali sama Zawin. Amin. Iya. Oke, kita bisa ketemu lagi wawancara dengan tamu yang berikutnya.